Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur bisa hadir kembali dalam kegiatan pekanan kita ngaji bareng, kita baca Quran, mentadaburinya, tilawah dan tadabbur Al-Quran. Ya, sebagai ikhtiar kita untuk senantiasa terus menjaga nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keislaman yang sama-sama kita yakini. Semoga dengan kegiatan Quran ini Allah terus memberikan petunjuknya untuk kita semua, ya, melalui ayat-ayat yang kita baca, kita dengar, dan kita pahami bersama. Salam dan salam semoga tercurah pada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, serta segenap umatnya, hamba pilihan Allah yang diutus untuk kita semua menjadi teladan yang mudah-mudahan memudahkan kita untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala pastinya. Karena ada model, ada contoh yang bisa menjadi rujukan bagi kita. Baik perkataannya, baik perbuatannya, maupun apa-apa yang memang didiamkan olehnya, itu menjadi petunjuk buat kita semua. Kita awal dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pertama kita tilawah. Terakhir surat apa? Al-Maidah ayat 46. Oh, agenda apa tuh? Oh, gitu. Oh iya, Masya Allah. Keluarga. Oh, baik ya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Barakallahu fiik. 46 ya, surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna 'ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa atainahul injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudan wa maw'izatan lil muttaqin. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Pak Iwan boleh lanjut? إلى الرسول فأعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Oh, Burina terakhir. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Cukup ya, sadaqallahul azim. Baca. Udah. Satu. Kalau di Quran yang Madinah masih ada 1 ayat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Satu ayat lagi nambah. Innama yuridus dari ayyuqi'ah ay cukup. Sadaqallahul azim. Ya. Nanti kita lanjutkan pekan depannya lagi kali ya. Kan pekan ketiga pekan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan lalu kita bicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian pada kita, bicara tentang musibah ya, musibah. Suratnya surah Asy-Syura. Ya. Ayatnya ayat ke-30. Ya. Sama surahnya surah At-Taghabun. Ayatnya ayat yang ke-11. Ya. Walaupun kemarin bukan jadi bahasan utama kita, tapi sedikit kita sudah membahas. Ya. Asy-Syura itu surat keberapa? Masya Allah, Syura. Ayat ke-30. Kemudian surat At-Taghabun, surat berapa tuh? Masya Allah. Ayatnya ayat 11. Keduanya bicara tentang musibah.
ya, musibah. Yang ini bicara tentang kasabat aidikum. Aidikum. Yang ini bicara tentang biidnillah. Nah, kita menggabungkan keduanya. Ini dalam konteks bagaimana kita melihat sebuah peristiwa, khususnya musibah, dan Al-Quran sudah mengingatkan kita ini. Ya. Dalam surah Asy-Syura 42 ayat ke-30, karena duluan yang 42. Nanti At-Taghabun itu 64. Kata Allah, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun musibah yang menimpa kalian, maka karena hasil usaha kalian. Kasabat aydikum, tangan kalian. Surat yang kedua, At-Taghabun ayat ke-11. Ya. Wa ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidak terjadi satu musibah kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus mengkompromikan dua ini ya. Jangan cuma melihat di satu-satunya saja ya. Nah, dengan dua ini kita sedang belajar bagaimana kita memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Salah ya saya? Betul. Ada riak-riak sedikit. Beberapa hari yang lalu siswa lagi apel ketabrak. Saya katakan ketabrak, katanya kan memang nggak sengaja juga, betul. Itu dipandang sebuah musibah. Maka dua ayat ini berlaku. Yang pertama berlakunya pada akhirnya memang itu takdir Allah. Ya, siapa yang menginginkan? Ya. Tapi di sisi lain ada kasabat aidikum, karena kelalaian. Saya baru baca sekilas beritanya. Ternyata supirnya baru 2 kali bawa mobil. Ya, ketika diwawalam ya. Tapi yang saya baca tuh sekilas kayak gitu. Dari situ kita belajar. Di maka sahabat aidikum, ini nggak punya ilmu, hati-hati. Bisa hadir musibah. Karena kebodohan kita. Ya, kenekatan kita gitu kan. Tanpa perhitungan. Dan ini akan berlaku banyak hal. Banyak kejadian-kejadian, ya, termasuk yang musibah sedang besar terjadi ini, ya, belum selesai sampai sekarang, recovery-nya itu lama. Recovery-nya lama, artinya pemulihannya itu pasca bencana itu lama. Nah, di sana kita lihat, fabima kasabat aidikumnya itu apa? Ya, sebab khawatir kalau kita itu langsung kepada illa biidnillah. Ini memang udah izin Allah, takdirnya gitu kan. Kenapa kemarin ada tuh di podcast ya, seorang suami berselingkuh, ketahuan sama istrinya, pilot ya. Ya, kalau saya tuh mengambil sebagai pelajaran buat berumah tangga itu. Jadi ibroh, jadi pelajaran. Nah, kata istrinya yang diselingkuhi itu antara pilot dengan pramugarinya. Ya, kenapa kok sampai berselingkuh? Akhirnya diceraiin tuh istri yang sahnya. Kok cepet banget? Ya, kata dia, kalau emang dia jodoh saya, gitu. Jodoh itu kan takdir gitu kan. Ya iya, betul. Tapi sebab-sebab awalnya itu yang harus kita pahami, kita dalami. Ada seorang anak gak naik kelas. Ya, dengan pede karena dia imannya tinggi mengatakan kepada ibunya, wa ma asobaka min musibatin illa biidnillah. Ya.
Kata ibunya, udah mau diapain, udah takdir gitu. Cuman kan ada sebab akibatnya. Kenapa kok bisa? Pertanyaan kesalahannya di mana? Jangan-jangan bukan kesalahan siswanya, kesalahan gurunya. Bisa jadi. Jadi bahan evaluasi. Ya, saya agak tegas kepada seorang guru, ya, ketika habis ulangan, karena saya kepala sekolah, saya lihatin semua nilai kan semuanya diupload di komputer ya, di web. Nah, langsung saya japri aja. Ini maksudnya gimana nih? Masa dari 34 orang siswa, cuman 4 yang sukses di atas KKM, yang hitam. Yang lainnya merah 30 orang. Nah, kemarin pas rapat umum, saya nggak sebutin orang. Rapat umum, kemarin hari Jumat pagi, hari Kamis pagi, saya bilang, ketika ada satu pelajaran, lebih dari 80% siswanya gagal, ini gurunya yang gagal. Bukan siswanya, jadi guru nggak bisa ngajar. Jadi nggak semata-mata disalahin siswa. Gitu. Yang harus jadi evaluasi banyak orang. Fabima kasabat aidikum. Jangan ujungnya emang udah takdirnya baik gitu ya. Apalagi kalau sampai menyalahkan orang lain tuh, orang lain. Ya. Nah, setiap musibah maka selalu kita lihat tuh, walaupun memang ujung-ujungnya kita akan mengatakan sebagaimana hadis Nabi ketika bicara dengan musibah, gimana kemarin? Qadarullahi wa ma sya'a fa'ala. Nah, ini hadis Nabi nih. Idza asabaka syai'un la taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Kalau terjadi musibah jangan mengatakan, coba saya kemarin nggak duduk di sini. Coba kemarin saya nggak naik angkot. Coba kemarin saya nggak pergi. Coba kemarin saya mendingan tidur aja. Bukan itu. Ya. Tapi kata Allah, kata Rasulullah, ini sabda Nabi, hadis Nabi, kul katakanlah. Ini perintah Rasulullah. Kalau udah terjadi, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya. Qadarullah. Lagi qadarullah wa ma syaa fa'ala. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Qadarullah ini takdir Allah, wa ma syaa, apa yang Allah inginkan, fa'ala, Allah berkehendak melakukannya. Jadi nggak ada yang bisa menghambat. Nah, ini sunnah. Ya, jadi kalau pas ada musibah, di samping kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, itu adalah bicara tentang emang semuanya itu milik Allah. Ya, tapi bicara tentang takdirnya, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Dan ini udah mulai membudaya di WhatsApp kita, di kalimat-kalimat yang sering kita dengarkan. Ya, saya dengar tuh kalau ada acara keislaman, kemudian ada yang bertanya, Ustadz, qadarullah nih, saya kena PHK. Nah, qadarullah. Kalimat-kalimat ini udah mulai marak. Seperti jazakallahu khairan, itu dari hadis Nabi. Tapi belakangan ini baru keluar, khususnya di masyarakat umum. Mungkin di pesantren udah biasa, ya. Mungkin di masjid udah biasa. Jazakumullahu khairan katsira, itu dari dulu udah ada. Tapi dalam pembicaraan keseharian, saya ngelihat ini ya belakangan ini aja. Ya, sama dengan perkembangan jilbab. Ya, dulu itu sangat sulit, ya. Orang senangnya berkemben. Ya kan? Kemudian akhirnya mengalami pemahaman lebih utuh lagi tentang agama, ya. Ada orang mengatakan gini, mendingan dulu kita beragamanya nggak repot, pakai kembenan aja nggak ada yang protes gitu kan. Kenapa? Karena emang pemahaman kita masih terbatas. Ya, semakin kesini kita makin melek media. Dulu Pak, Bu, namanya Quran terjemah, di sini ada nggak tuh? Nah, Quran terjemah biasanya yang ini nih yang familiar dari kita nih. Yang segini, tapi bukan ini kan bukan terjemah. Pernah lihat gak Quran yang depak dulu itu segini? Yang fontnya itu 6. Kalau bacanya kita begini.
Pertanyaannya, orang semangat nggak buat bacanya? Dari situ aja nggak menarik. Allah alam ini secara sistematis atau tidak, tapi itu membuat orang tuh nggak senang ketika ngelihat aja tuh udah susah. Baru ngelihat, ya Allah, udah bukunya, desainnya flat banget gitu kan. Pokoknya nggak ada artistiknya gitu kan. Kemudian dari kertasnya juga, ini kan segini dibagi dua lagi gitu kan. Kecil. Fontnya kecil. Itu udah gitu ada catatan kakinya lebih kecil lagi tuh. Ya, footnote-nya. Ya, kita susah baca. Kalau sekarang alhamdulillah, biiznillah dengan izin Allah, tadayyun sya'bi, masyarakat beragamanya udah mulai bagus. Ya, makanya kita bersyukur kepada orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai keagamaan ini kemudian akhirnya kembali eksis. Ya. Jadi enggak dianggap kuno. Orang dulu bicara tentang sekolah Islam madrasah itu dianggap tuh sekolah marginal, kaum pinggiran, mereka yang kolot gitu. Ya, makanya dulu ada sekolah-sekolah non-muslim itu banyak diminati oleh orang-orang Islam. Di sekolah mana dari sini? Agama lo apa? Islam gitu. Karena dulu nyari sekolah tuh berat. Sekarang alhamdulillah. Ya, bahkan dari seorang menteri, saya nggak sebutin namanya takut dibilang pro dan kontra ya. Menteri Pendidikan dulu ya, dia punya grafik tabel tuh perkembangan sekolah-sekolah. Baik dari segi sekolah kekhasan agama, sekolah umum, ya. Kemudian dilihat tuh perkembangannya, grafiknya, kemudian sekolah-sekolah Islam tuh mulai banyak yang leading tuh banyak yang mimpin. Jadi kalau ada olimpiade matematika, dilihat di antara 100 besar, pasti di sana banyak sekolah-sekolah Islamnya. Untuk saat-saat ini. Kalau dulu tuh susah. Ya, ujung-ujungnya pasti, wah, udah gitu, ujung-ujungnya apa? Kita, ya udah takdir Allah kayak gini gitu. Ya, nggak pernah ngelihat kenapa dia bisa leading, kenapa dia bisa mimpin, kenapa dia bisa teratas. Itu yang nggak kita pikirkan. Kenapa? Karena kita merasa kita udah usaha, ini ditakdir Allah nerimanya. Betul, qadarullah wa masya'a fa'ala. Tapi ketika bicara tentang kasabat aidikum, kenapa ya bisa terjadi kemerosotan ini? Maka banyak hal yang harus kita pikirkan. Ya. Makanya ketika terjadi sesuatu pada diri kita, misalnya, ya, kok rezeki kita kayaknya makin kesini penghasilannya makin menurun ya. Langsung tuh dengan kalimat sakti, ini memang udah takdir Allah. Rezekinya cuma sekian. Padahal rezeki itu kita nggak tahu seluas apa. Ya. Maka jadilah orang yang pandai memantaskan diri untuk mendapatkan rezekinya yang besar. Mantesin aja. Dari cara kerja kita, bangun tidur kita, gaya hidup kita. Bayangkan, ada orang besar pasak daripada tiang. Penghasilannya sedikit, tapi gayanya selangit. Ujung-ujungnya hidup nyusah. Di rumah berantem mulu, gitu kan. Kalau pengen dilihat orang lain, menjadi orang-orang yang top. Pakaiannya mau branded semua. Tapi ujung-ujungnya nyicil. Ya, ngangsur. Gaji 1 koma. Tanggal 1 gajian, berikutnya koma. Bingung gitu kan. Ada tuh. Iya, duit cuma lewat doang gitu kan. Saya bilang, ya Allah. Ya. Tapi ada orang yang teman saya tuh gajinya nggak pernah diambil. Karena istrinya yang ngambil. Iya, karena dia itu Sabtu kemarin tuh saya silaturahmi cerita. Jadi suaminya itu nggak megang. Jadi semuanya itu walaupun ATM-nya atas sama suami, tapi kartunya sama PIN-nya yang pegang istrinya. Pokoknya gue nggak mau tahu bahasanya kayak gitu. Diatur aja. Jadi diatur. Ujungnya, Mas, buat Mas gini ya, gitu. Jadi dia kerja, cuman yang gaji itu istrinya. Ya. Karena masuk, ya. Tapi mereka nggak ada masalah. Karena emang fine-fine aja, bagi-bagi tugas biasa aja. Yang megang duit juga nggak mentang-mentang megang duit gitu kan. Apaan? Kan aku udah di aku, berarti milik aku gitu kan. Nggak gitu juga.
Yang kerja juga nggak merasa kerja. Kan aku yang kerja, aku jatahnya gitu. Nggak juga. Diskusi aja. Nah, ketika mulai sedikit tuh penghasilan jadi bahan evaluasi. Nah, kemarin saya silaturahmi gitu. Ke depan gimana ya Ustadz ya? Kenapa? Kayaknya kantor lagi begini disebutin tuh. Karena tadinya ownernya Amerika, sekarang ownernya ke Cina. Kemudian ke etnisannya itu lebih terasa segala macam. Ini cerita dia, saya kan nggak tahu, saya dengerin aja. Semangat saya itu adalah memberikan pemahaman tentang masalah ini, mengenai takdirnya itu. Ya. Maka salah satu kalimat saya adalah pantaskan diri kita untuk mendapat salary lebih. Bukan bicara rezeki dulu ya, salary itu gaji dari kantor. Kalau memang kantor kemampuannya masih lebih, potensi kita itu ada untuk mendapatkan, ambil potensi itu. Misalnya sekarang kita jabatannya staff, gajinya masih di bawah 10. Ya, belum sampai 2 digit kalau bahasa orang sekarang kan. Tapi ternyata masih ada peluang di atasnya itu, di staff itu ada ketua atau kepala, ada ini, masih ada 5 tingkat misalnya, maka pantaskan diri kita untuk mencapai tingkat itu. Karena kalau kerja di situ, penghasilannya pengen lebih tinggi, punya jabatan itu. Waktu rapat kemarin, saya di kantor tuh ada seorang guru, ya, guru agama, ya, guru Quran juga, ya, bacanya juga bagus, gitu kan. Karena saya kepala sekolah, mudah-mudahan kita bisa diperjuangkan agar bisa mendapatkan penghargaan dari pemerintah berupa tunjangan sertifikasi. Setelah cerita segala macam, saya bilang saya ini guru Quran juga, ya, tapi saya dapat tunjangan sertifikasi. Kenapa saya dapat? Karena saya kepala sekolah. Jadi kalau bapak-bapak yang guru Quran yang tidak ada di dapodiknya, jadilah kepala sekolah nanti. Nanti peluang dapat sertifikasi itu lebih besar. Kalau nggak jadi itu, peluangnya nggak ada. Itu kan ada sebab akibat. Gitu. Nyambung, Bu, ya? Nah, itu silahkan kalau mau dikejar. Kalau yang lain, seperti guru yang satu, ada guru, dia akhirnya sekolah lagi. Ya, kenapa? Dia sekolah lagi, S1 lagi, bahkan waktu penelitian di tempat saya, itu selesai, akhirnya dapat tunjangan sertifikasi. Kenapa? Karena syarat dan ketentuannya selama ini nggak sesuai, nggak linear. Nggak sama dengan apa yang diperuntukkan. Akhirnya dia kuliah lagi, lebih cepat. Ya, dapat gelarnya dan selesai. Jadi termasuk tadi jatah rezeki kita nggak tahu seberapa, apakah masih luas atau enggak, jangan suudzon sama Allah. Tapi kita pantaskan diri kita untuk mendapatkan yang seperti itu. Ini penting nih buat anak-anak kita yang lagi down, ya, atau suami yang lagi down, atau istri yang lagi down. Makanya enak suami istri itu dekat dengan Quran, kita akan belajar. Ya, di samping rezeki itu memang ada jaminannya. Cuman untuk membukanya butuh kunci. Nah, kuncinya itu yang harus kita dapetin tuh, gimana caranya? Yang paling kasar lah perumpamaannya kan, kita mancing pengen dapet ikan hiu, tapi mancingnya di Kali Ciliwung. Kan yang penting mancing. Dia pakai ini, Fabima kasabat aidikum. Kerjanya harus pas. Itulah dipentingkan itu bagaimana kita berpikir. Jangan ujung-ujungnya tawakal aja kalau udah rezekinya ke kemana-mana. Makanya nggak pernah jalan-jalan. Orang nggak kemana-mana karena nggak ada rezekinya, gitu kan. Orang pada liburan, pada healing-healing, dia di rumah aja. Ngitung. Ke Bandung, ongkos sekian. Ya nggak cover. Mendingan gue makan bakso. Gitu kan. Di sini bisa sekian. Ya selesai. Gue nggak bisa sekolah di sekolahnya mahal. Gitu kan. Pertanyaannya, sekolahnya mahal, apa kita nggak mampu? Bagi orang yang mampu, mahal nggak kira-kira? Masalah mahal tuh relatif ternyata. Iya, ada segmen tertentu makan murah banget gitu. Karena dibandingkan dengan yang lain. Sekolah saya masuk 40 juta. SPP-nya 2 juta sebulan.
Tapi sekarang udah tutup. Buat tahun depan udah selesai penerimaan siswa baru. SMA tuh nerima 8 kelas, 8 kali 34 kali aja tuh. Masuknya 40 juta, berapa miliar masuk. Tapi sekarang udah tutup. Padahal belajarnya baru mulai. Nih, Juli mulai pembelajaran. Awal September udah buka pendaftaran. Oktober udah penutupan. Kenapa? Karena tadi bima kasabat aidikum ada kualitas. Sementara ada sekolah udah buka sepanjang waktu tuh, sepanjang tahun, nggak penuh-penuh. Maka ada istilah gini, nggak semua yang gratis orang seneng. Tapi kalau yang berkualitas orang seneng, mau gratis ataupun bayar gitu. Jadi bukan bicara gratisnya, tapi bicara kualitasnya. Dan kualitas itu bima kasabat aidikum. Apa yang udah kita lakukan? Ada sekolah gratis. Masuknya jam 1, pulangnya jam 5. Berapa jam? Potong istirahat. Gurunya mau enggak. Ya kan? Apalagi kemarin pas COVID. Ya. COVID itu cuma awal buka, bareng-bareng Zoom, setelah itu tugas. Makanya banyak yang bermasalah. Ini sekolah-sekolah swasta mikir gimana caranya tetap sekolah walaupun dari rumah. Akhirnya bikin tuh kelasnya online. Jadi kelas itu terbuka sepanjang waktu. Tinggal kesepakatannya mau masuk dari jam berapa sampai jam berapa. Tapi nyewa Zoom yang premium sebulan sekian, dibatas tuh, dibahas. Terus anak-anak nggak boleh lebih dari sekian. Kenapa? Karena bermasalah ke mata. Ya, harus perangkatnya bisa memastikan anak-anak nggak buka instrumen yang lain biar nggak nyontek. Wah, segala macam diatur semuanya, nggak men buka, kasih tugas, ngerjain gitu kan. Ini contoh dalam pendidikan. Pak bima kasabat aidikum. Buka bengkel Pak Imam gitu. Kok sepi, pada nggak datang gitu kan. Pertanyaannya kualitasnya apa yang udah kita lakukan sampai orang tuh jerah. Ya, maka bengkel yang saya mobil itu kan, saya 2 kali tuh turun mesin di tempat yang sama. Tapi saya mikir bukan kesalahan dia, kasabat aidikum nih, gara-gara saya nggak ngerti. Ya, Bapak kemarin waktu pulang dari sini tuh, ya kan, lagi tap di sana, di keluar tol, mati lampu mobil, ya mati. Udah biarin dulu deh, dorong gitu kan, sampai ke pinggiran, kayak angkot nih gitu. Udah mati gue ustadz nih, nggak juga, kalau udah pakai gini udahlah, nyala. Akhirnya sampai 5 kali mati nyala. Akhirnya sampai di bengkel. Bengkelnya cuma bilang gini, Bapak kemarin pas indikator begini Pak, ini udah yang penting saya sampai bengkel. Ini turun mesin, ya resiko saya bilang. Diomelin saya, Pak, saya nggak ngerti masalah mesin kayak gini. Karena tahu dia tahu saya ustadz, apa kalimat dia? Saya bilang itu quotes of the day, itu kalimat indah saat itu saya diingetin. Iya ya Pak ya, mobil aja kita nggak punya ilmunya, susah ya. Gimana akhirat kita nggak punya ilmunya ya? Itu. Udah tenang, hari ini saya belajar kehidupan, saya bilang. Berapa? Paling 3 juta Pak. Benar 3 juta, udah 3. Tapi saya tahu yang begituan nggak mungkin. Pas 3 itu Pak 6 juta Pak. Gitu kan. Ya udah mau diapain? Terus kemudian nggak lama saya umroh tuh diantar sama anak saya, kejadian lagi. Turun mesin lagi baru kemarin, udah 2 kali gitu kan. Udah pas ditelepon tuh dia minta nambah 2 juta. Dia bilang, berapa? Udah Pak 2 juta aja. Pak redo ya gitu kata dia. Kalimat saya giniin. Mohon maaf Bang, pernah nggak saya nawar harga yang diberikan sama abang? Sekalipun sejak saya langganan, pernah nggak saya nawar? Saya belum pernah nawar. Karena saya percaya sama dia. Karena nggak perlu langsung diturunin sama dia. Saya cuma gini, emang bener segini? Ya udah segini aja deh. Saya nggak nawar, cuma nanya. Emang bener? Ya udah segini aja. Awalnya berapa? Sebenarnya sih biasanya segini. Tapi sama
Ustaz, sekian aja deh. Saya nggak nawar, saya bilang. Artinya apa? Dan saya nggak pernah tidak balik lagi ke sini. Kalau misalnya saya kecewa, pastinya saya kan nggak balik lagi. Karena saya merasa ada kualitas di sini. Langsung deh, oh iya ya. Yang kedua, saya merekomendasikan teman-teman saya ke situ. Kenapa? Karena jujur. Ya. Itu lebih indahnya gitu tuh, jujur. Sampai saya waktu itu alarm tuh coba pas keluar masalah. Pas balik lagi, wah, ini kena nih. Udah, resiko saya Pak, ganti yang baru langsung. Saya bilang, saya diem aja udah, saya bilang, itu letak kepercayaan. Sama kualitas. Fabima kasabat aidikum. Dari sini kita belajar. Ya, bagaimana dalam kehidupan nggak semata-mata kita semuanya qadarullah, emang ini takdir Allah. Itu kalau udah terjadi betul. Cuman evaluasinya kenapa ya bisa kayak gitu. Ya. Secara umum contoh dalam keluarga. Kenapa ya anak saya kok susah banget dibangunin sholat subuh. Jangan kalimat ujungnya emang udah begini, belum dapat hidayah gitu kan. Betul nggak kebanyakan? Pertanyaannya ikhtiar kita tuh apa? Ya. Misalnya kita ngingetin, Bang, udah jam sekian, nggak tidur. Nanti subuhnya bisa kesiangan. Itu bagian ikhtiar. Bagian ikhtiar berikutnya, yuk kita mulai makannya jangan sampai lewat isya. Makannya maksimal maghrib. Kalau bagus sebelum maghrib. Karena kemarin saya makan malam tuh, menjelang maghrib. Sama anak, sama istri. Biar apa? Ketika malam nggak kekenyangan. Karena potensi orang tidur dalam keadaan kenyang, dia tidurnya lama. Maka hati-hati yang kita suka mindok malam tuh. Ya, datang mie tek gitu kan. Akhirnya kita makan mie tek gitu kan. Apalagi pengajian malam, saya ingetin nih, pengajian malam, jangan makanan yang berat. Bukan masalah kita pelit, bukan. Masa nggak boleh sodako? Boleh. Tapi perhatikan, kalau dia makan terlalu malam, nanti dia bukan cuma kesehatan aja, dia tidurnya lebih nyenyak. Berikutnya, udah belum kita masang alarm? Buat apa? Bangunin anak-anak kita. Minta, Bang, alarmnya disetting dong, biar pas sholat subuh. Ini alarm selalu jam 5. Berapapun subuhnya jam 5. Telat terus. Fabima kasabat aidikum. Memang kita nggak rencanain itu. Sama orang ngaji. Perasaan kalau gue ngaji kok salah mulu gitu kan. Pertanyaannya itu kita udah ikhtiar apa? Di rumah ngulang-ngulang apa enggak? Ini testimoni, ini bukan muji orang. Kasih pendapat saya. Gimana kualitas bacaannya Bang Budi, Mas Budi hari ini? Ada yang dengar nggak tadi? Coba Bang Budi, gimana kira-kira? Lancar. Ini bukan karena ada bininya, enggak. Karena kita tahu kualitas baru pertama kali ngaji gimana. Iya. Sebelum nikah masih agak sendat-sendet gitu kan? Betul nggak? Ya ini saya jujur aja, kita nggak muji orang, nggak. Artinya pasti, coba sekarang, baru kita tanya, apa yang dilakukan? Apakah diem-diem baik di rumah? Pasti sering ngaji kan sekarang? Ngaji. Ya, gimana Bu? Nggak ngojek, ngaji aja gitu. Masya Allah. Kalau nggak ngaji, aku suruh berbaring, aku ngajiin nanti. Masya Allah. Enggak juga ya. Al-Quran mengingatkan kepada kita untuk perhatian keluarga. Yang penting istiqomah. Ya kan? Istiqomah. Nah, itu ada masukan. Ngajarinya rada galak. Tahu nggak kenapa sih kalau orang deket tuh rada galak? Karena dia udah tahu kondisi yang diajarkan. Ya. Yang kedua,
dia nggak punya efek ke orang lain lagi. Ya, tapi harus selalu kita pastikan itu adalah tanda perhatian. Ya, yang ketiga, kitanya juga harus memahami kenapa sih sampai galak gitu kan. Kalau galak karena bawaan, ya tulis aja, awas ada Bang Budi galak gitu kan. Karena bawaan. Kalau ini kan sifat manusia pada dasarnya itu mulai dari nol, fitrah. Nah, bisa jadi ada perlakuan-perlakuan tertentu. Saya merasa mendidik anak juga gitu. Makanya anak pertama itu bahan percobaan. Semua kita hampir rata-rata anak pertama. Ya, saya sampai merinding. Ya, makanya saya memperlakukan anak pertama itu walaupun udah nikah adalah rasa dosa saya terhadap perlakuan saya dulu ketika dia ada. Ya. Makanya dengan anak pertama, semalam saya habis ngaji jam 10, kemudian saya datang ke Ciputat, tempat anak saya. Ya. Balik lagi sampai hampir jam 12. Ya. Setelah itu saya langsung rehat ya. Istirahat untuk, saya bilang sama Kak, kayaknya nggak bisa lama-lama karena besok mau ke Ranggan, mau ngaji. Takut ngantuk nanti. Oh iya, Bi. Tapi karena saya punya pengajian, keluarga tahu, anak saya juga tahu. Ya, saya adiknya kan udah libur, mau ke rumah kakaknya. Saya nggak punya waktu buat nganter kecuali malam setelah ngaji. Itu pun alternatif mereka yang ngasih tahu. Kalau Abi nggak bisa, habis ngaji aja, Bi. Ya, pertanyaannya Abinya kuat apa enggak? Oh iya boleh. Ya, makanya ngaji tuh jam 10 kurang 5, mohon maaf ya, kita off dulu ngajinya. Pulang ya. Saya mau ke Ciputat. Ya. Oh iya, Ustaz. Ya, udah. Saya usir-usirin dah tanda kutip dari rumah. Kenapa? Saya punya prioritas buat keluarga. Kalau selama ini enggak, biasanya untuk keluarga saya belakangan dulu. Sama saya mikir, ya Allah, kok keluarga buat waktu sisa-sisa. Nah, kalau sekarang enggak. Itu belajar dari pengalaman. Ya. Dulu saya sering keluar kota, sering kemana-mana. Saya bilang, kok like a candle in the dark. Ya. Seperti lilin menerangi kegelapan gitu kan. Kita kebakar, diri sendiri kita nggak dapat. Ya, makanya saya kalau udah lelah, udah capek atau anak-anak butuh pendampingan, saya bilang, oh kita off dulu ya. Saya ada perlu karena dengan teman-teman tuh tiap minggu, oh ya bertahun-tahun sama keluarga kadang-kadang kurang pas waktu. Jadi apa? Fabima kasabat aidikum. Ketika ada orang marah sama kita juga nggak merasa kitanya nih, enggak. Apa mereka yang salah? Kita juga evaluasi diri. Ya, kita sampai 6:30 ya. Maka yang pertama, sikap kita ya, ridho. Ini bagian dari ayat ini. Qadarullah wa masya'a. Orang kalau ridho, maka kata Allah ayat ini nih, yahdi qalbah. Allah akan berikan petunjuk. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Jadi setiap kejadian pakai kacamatanya kacamata iman. Ya. Jangan cuma nafsu, jangan cuma dunia, pakai iman. Jadi kalau pas kita kena dampaknya langsung, ya Allah, ridho dulu. Kita sakit nih, ridho aja dulu. Jadi nggak nyalain banyak orang nantinya. Ya. Ya. Ada kawan saya tuh anaknya banyak. Pas anak yang kedua atau ketiga, itu ketika pas usia sekian sakit. Sampai akhirnya matanya tuh jereng kayak gitu. Nah, ketika kita lagi ngobrol, dia cerita, saya paling merasa berdosa kepada anak saya yang nomor 3. Nomor 2 atau nomor 3. Ini akibat kelalaian saya. Tapi dia sangat sayang jadi sama itu anak. Bahkan dengan kekurangannya, dia jadi ridho. Kenapa? Karena tadi, Fabi maka sahabat aidikum, ada sesuatu yang waktu itu sebagai orang tua dia nggak fokus. Ya, karena sibuk ya. Anak pertama masih diperhatikan atau anak kedua masih diperhatikan. Pas yang ini, udah biasa gitu kan. Ternyata ada kelalaian. Ujung-ujungnya ya dia ridho dengan kekurangannya. Saya ada wawancara orang tua siswa yang daftarin anaknya 9 semuanya di sekolah saya. 9-9-nya, 9, yang 1 doang enggak. Ketika wawancara anak yang terakhir, wah Bu udah rutin nih, hampir tiap ini ya.
kita jadi keluarga besar di sini, ya. Bayangin tuh, ya, berapa penghasilannya. Nah, tapi anak saya yang nomor sekian, nomor 8 kalau nggak salah, nggak di sini Ustaz. Karena anak saya itu anak berkebutuhan khusus. Jadi nggak bisa di sini. Dan dia tahu nggak ngotot juga. Ya, saya ngeliat dari raut wajahnya itu menceritakan bahagia. Padahal kan kalau bagi orang kan aib kan. Dia buat apaan juga cerita kayak gitu kan. Akhirnya dicerita. Ya, mungkin merasa butuh informasi itu diberikan ke sekolah ya. Karena berkaitan dengan misalnya adiknya itu harus memperhatikan kakaknya. Saya ada jamaah itu yang anaknya autis. Sekarang anaknya udah 30 kali. Tapi orangnya ridho, mah. Saya nggak pernah ngelihat dia berkeluh kesah gitu. Dan nggak pernah curhat tentang anak itu ke saya. Padahal kita ngaji udah lama, itu hampir nggak pernah ada kalimat anak. Kalau kita tanya baru ngomong, gimana Pak kabar ini? Alhamdulillah Ustaz udah bisa ini gitu. Padahal usianya yang udah tinggi baru bisa ini, bagi orang wajahnya kan dari gestur kan kelihatan. Saya ngeliat orang ini Rito. Bahkan istrinya itu punya cancer. Iya. Anak keduanya tugasnya di luar negeri. Ya, bayangin tuh. Dan dia udah pensiun. Waduh, ya kalau kita mikirin tuh dalam hati, ya Allah, apakah bisa seperti dia? Saya belajar ridhonya terhadap takdir Allah. Sampai anaknya tuh kalau pagi tuh diajaknya naik motor tuh jalan. Jadi mana Pak? Ini minta diajak muter. Oh, nggak bisa mengutarakan kata-kata itu nggak bisa. Tapi gesturnya itu minta diajak jalan, minta ini. Karena kita nggak pernah bisa memilih takdir. Kalau udah kejadian, qadarullah wa masya. Maka ridho itu harus ada. Ya. Orang yang nggak ridho, maka mudah hidup itu nggak merasa bersyukur. Ya. Punya suami tipikalnya kayak gini, kalau nggak diawali ridho, maka yang ada, kok kayaknya gue salah pilih deh. Ya. Ujung-ujungnya, saya pernah cerita ya, ada suami istri, menikah 1,5 tahun, istrinya belum pernah disentuh sama sekali. Ya, nggak pernah tuh ada hubungan. Karena udah bermasalah, akhirnya saya masuk di dalamnya, bukan karena saya bermasalah, ya punya wewenang untuk menyelesaikan, dan kita panggil, ajak ngobrol. Kenapa bisa kayak gitu? Apa? Kecewa di malam pertama. Itu kalimat yang saya dahsyat. Pertanyaan saya, kenapa ente nggak ceraiin dari awal? Kenapa ente nggak cerita sama istri? Diem-diem aja. Gitu. Kaget juga. Akhirnya qadarullah ya, takdir Allah. Setelah kita ajak ngobrol, dia terbuka, akhirnya ditalak tuh, dicerai. Dia bilang, kita nggak mau tahu masalah ente itu apa, tapi masalah ini udah jadi masalah kemana-mana. Ya. Karena diisukan dia penyuka sesama jenis, gitu. Jadi udah macem-macem tuh. Sementara dekat sama saya, gitu kan. Ya harus kita ajak ngobrol, gitu kan. Ngeri juga, gitu kan. Ya, maka hati-hati, kedekatan bukan cuma dengan lawan jenis sekarang. Kedekatan dengan sesama jenis, dan itu udah ada di Quran. Jangan gitu dong. Ya. Ini masih ada 6 menit. Yang kedua, ya, selalu husnuzon. Berprasangka baik terhadap takdir Allah, walaupun memang berat. Bahasa Quran, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, tapi itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kalian cinta, senang dengan sesuatu, bahkan teramat sangat cinta mati, gitu kan? Tapi wa huwa syarrul lakum, dia buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian enggak tahu. Ayat itu bicara tentang ketetapan Allah, tentang aturan Allah, tentang perintah Allah. Ya. Tapi ini bisa berlaku umum terhadap apa? Apa-apa yang Allah inginkan, kadang-kadang itu enggak sesuai dengan keinginan kita.
Tadi masalah khomer wal maisir itu kan ayat-ayat tentang khomer. Ya. Ketika ditanya gini, emang haram, tapi justru menghadirkan ketenangan, gitu baca. Justru kalau saya nggak konsumsi itu, otak saya tuh nggak kerja, gitu bahasanya. Ya, dapat sugestinya kayak gitu. Ya. Memang nggak baik, tapi membuat nyaman, gitu. Coba orang yang selingkuh itu kan nggak baik, tapi habis gue nyaman banget sama lu, ya kan? Banyak hal, ya. Termasuk adalah bagaimana kita menerima takdir Allah. Kenapa saya ya? Coba keluarkan terus kalimat-kalimat positif terhadap ketentuan Allah itu dengan pikiran-pikiran yang positif. Ya, ujung-ujungnya alhamdulillah dengan begini saya jadi lebih dekat dengan keluarga. Ada yang kerja karena rasionalisasi. Ya. Akhirnya dia jadi mikir, selama ini saya merasa kalau udah punya dunia itu segalanya. Tapi ternyata akhirnya kena juga, ya, PHK. Makin dekat sama Allah, makin rajin ngajinya. Gitu. Makin minta sama Allah, bisa jadi dengan perantara itu bisa menangis ketika berdoa pada Allah, padahal sebelumnya belum pernah nangis. Gitu. Ya. Merasa butuh, makin khusyuk dalam sholatnya. Ya. Saya lagi menguatkan anak saya nih yang skripsi, yang di UI. Ya, qadarullah, takdir Allah dapat dosen pembimbing yang nggak kooperatif. Ya. Semester lalu udah di ending, udah hampir selesai semua, pas ini jadi ACC kata anak saya. Kenapa? Karena dia dapat inian pindahan, jadi butuh waktu, nggak secepat itu. Gitu. Ya udah, saya kasih tenang tuh. Walaupun kalimat antar kan aku harus bayar UKT lagi, nggak napa lah, abimu yang bertanggung jawab masalah UKT, kamu yang penting kuliah. Nah semester ini udah jalan, baru kemarin tuh Selasa katanya dosennya minta dipindah ke yang lain. Saya kaget, saya bilang wah ini kalau gini harus Bima Kasabat ID-kum nih, harus turun tangan. Saya bilang siapa sih nama dosennya gitu. Ya kawan-kawan saya banyak yang dosen di sana, yang profesor juga banyak. Ya kata anak saya udah enggak, aku pengen ke prodinya dulu. Ya udah kamu ikhtiar ke prodi, kemarin Jumat ngobrol. Jadi jangan mentang-mentang udah ya. Tapi husnuzonnya apa? Dia jadi deket sama adiknya. Ya, karena bisa nganter, jemput adiknya. Saya pikir, oh iya. Ya, saya mencoba mengambil nilai-nilai positif. Yang kedua, sedang menanamkan kesabaran. Ya. Yang ketiga, kakak-kakaknya sama adik yang di bawah, saya minta lebih perhatian kepada kakak dan adik. Ini nomor 3, nomor 2 nih. Jadi agak di tengah-tengah kayak gitu. Ya mencoba mengambil nilai. Dan saya juga jadi lebih perhatian, cari couple time tuh. Ya, deketin. Gimana, Kak? Iya, gini-gini. Lah. Kok kamu nggak bilang sama aku sih? Kan baru kemarin. Bilangnya sama Umi. Abinya kan lagi banyak kegiatan. Waduh. Oh iya, berarti saya setelah so sibuk nih. Gitu. Ya udah, berarti harus perhatian lagi. Ini secara personal saya juga banyak hal-hal itu kan. Kadang-kadang, ya Allah. Ya. Ya. Yang ketiga, ya banyakin istighfar. Ya, karena bima kasabat aidikum wa ya'fu an kasir. Nih ayat yang tadi tuh. Surat Asy-Syura belakangnya Allah memaafkan banyak dari. Bisa jadi apa yang udah kita lakukan kita nggak dapetin tuh. Karena dia mampuni sama Allah. Nggak dapetin akibatnya. Karena kita sering minta ampun. Kita sering istighfar. Ya, wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama mereka itu mau sering beristighfar. Ya, rutin istighfar. Tapi istighfar bukan cuma istighfar, kemudian kita nggak ikhtiar. Nah, istighfar dan ikhtiar. Ikhtiar tetap optimal. Ya. Karena kita udah tahu ayat yang tadi, kasabat. Laha ma kasabat
wa 'alaiha maktasabat. Bagi mereka apa yang mereka usahakan. Itu. Jangan cuma ngiri doang dikedepanin. Perasaan kita satu profesi, kok duitnya banyakan lu, jangan-jangan, nah, lu ngejilat ya, gitu kan. Jangan-jangan, kata Allah, udah 30 terakhir ya. Suratnya surat An-Nisa ayat 32 udah sering kita bahas. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian ngiri terhadap kelebihan yang Allah berikan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sebagian di antara kalian Allah lebihkan. Lirijali nasibum mimmaktasabu, laki-laki dapetin apa yang diusahakan. Walin nisa inasibum mimmaktasaben, perempuan juga apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadlih, minta karunia kepada Allah. Innallaha kana bikulli syai'in alima, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu ada kalimat usaha dan doa. Pertama, laki-laki perempuan dapetin apa yang diusahakan. Kemudian ada kalimat was'alullaha min fadlih, minta sama Allah. Jadi ada usaha, ada keinginan, ada doa. Contoh ya, ada atlet usianya sama-sama 40-an. Ya, antara Ronaldo dengan Ronaldinho. Sekitar segitulah. Ini kalau yang seneng bola. Itu postur tubuhnya tuh beda. Yang satu udah gemuk, yang satu masih langsing, atletis. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Pasti ada usaha yang beda. Gitu. Mungkin kalau dia senangnya dugem, yang satu, ya jarang olahraga, walaupun olahragawan tadinya, akhirnya bentuk tubuhnya nggak proporsional. Yang ini, jangankan minuman beralkohol, ya Coca-Cola, Sprite, hampir nggak disentuh sama dia. Yang bersoda aja enggak, dia senangnya air mineral, ya. Itu udah beda dari situ, maka hasilnya juga beda. Jadi jangan mengutamakan irinya. Apalagi kita 5 bersaudara, pasti Allah lebihkan satu dengan yang lainnya. Ya, enggak semuanya sama, enggak. Dan kalau kita udah ridho, kita huzuzan sama Allah, maka banyakin istighfar. Ya, jangan dikedepanin suuzonnya. Jangan dikedepanin iri hatinya. Istighfar sambil evaluasi diri. Oh, jangan-jangan ada sesuatu yang saya nggak tepat melakukan. Ini ya sebagai penguatan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari musibah, ya. Salah satunya dengan memperbanyak istighfar kita. Hadanallahu ikum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.